Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa liyatawakkalu ila Allah Rabbul Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Semoga senantiasa ibadah kita, amal kita menjadi bekal kehidupan di akhirat yang insyaallah selama-lamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini nikmat yang paling berharga adalah diberikannya kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena sesungguhnya tanda-tanda Allah mencintai hamba-Nya bukanlah seseorang yang diberi harta, bukanlah seseorang yang diberi jabatan tinggi dan bisa mengatur semuanya, bukanlah seseorang yang berbadan sehat, berlapang dada, tampan, cantik jelita ataupun selainnya. Tapi sesungguhnya tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya adalah di saat menjelang usianya menjadi senja, Allah Subhanahu wa taala menariknya untuk mendapatkan hidayah sehingga lebih cinta kampung akhirat daripada dunia dan mencari dunia untuk bekal kehidupan yang selama-lamanya. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang namanya tetap mulia sampai akhir zaman. Dan apabila kita seorang mukmin dan muslim tidak akan pernah mencium bau surga sebelum kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan di alam mahsyar kelak dari sekian nabi yang ada, yang disebutkan nabi-nabi ulul azmi tidak bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berduyun-duyun kita mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atina syafaat. Wahai Rasulullah, berikanlah kami syafaat. Pada saat itulah Rasul mengatakan, a'taitukumus syafaat. Aku telah berikan syafaat kepada engkau sehingga engkau berhak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang baik amalnya akan menerima dari tangan kanan dan yang buruk amalnya akan menerima catatan dari tangan kiri, dan insyaallah akan dilemparkan ke dalam neraka yang sungguh sangat mengerikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama sahabat. Pada waktu itu berkumpullah sahabat-sahabat Rasulullah di hadapan beliau. Ternyata di salah seorang sahabat tersebut, malaikat Jibril alaihissalam menyerupai sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya, dan malaikat Jibril alaihissalam yang merubah wujudnya menjadi manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ma huwal Islam? Wahai Rasulullah,
dan haji bagi yang mampu. Malaikat Jibril kemudian melanjutkan pertanyaannya, wa ma huwal iman? Dan apakah itu iman? Rasulullah menjawab, al-imanu wa huwa an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau meyakini bahwa Allah adalah Tuhanmu. Engkau meyakini bahwa Allah mengutus para rasul-rasulnya dan mempunyai para malaikatnya, dan percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari akhir, dan meyakini bahwa Allah telah menentukan takdir baik dan takdir buruk untukmu. Kemudian yang terakhir, malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, wa ma huwal ihsan? Dan apakah itu ihsan? Kata Rasulullah, al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annahu yarah wa illam yarahu fa innahu yarah fa innahu yarah. Kamu menyembah Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah pada dirimu bahwa engkau diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, dalam khutbah siang hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Yang saya sebutkan yang pertama adalah penjabaran daripada rukun Islam, dan yang kedua adalah rukun iman. Iman definisinya adalah antasduqu bil qalbi wa talfidu bil lisani wa taf'alu bil arkan. Seseorang yang beriman yang pertama kali dilakukan adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lidahnya, kemudian dikerjakan dengan seluruh gerakan badannya. Seseorang yang beriman, tidaklah dia dikatakan beriman apabila dia tidak meyakini bahwa Allah Tuhannya, tidak mempercayai bahwa Allah mempunyai para malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita. Dan kita tidak katakan beriman juga apabila kita tidak meyakini dan mempercayai bahwa nabi-nabi Allah dan rasul-rasul yang membawa apa yang dibawa oleh Allah. Dan kita juga tidak akan dikatakan beriman apabila kita tidak mempercayai bahwa kita mempunyai panduan untuk di dunia ini menuju akhirat, yaitu kitabullah, baik Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Dan seorang yang beriman tidak dikatakan beriman ia apabila ia tidak mengakui bahwa suatu saat dan yakin serta pasti hari kiamat akan tiba. Dan yang terakhir, ia tidak dikatakan beriman apabila ia tidak mempercayai takdir buruk yang akan terjadi pada dirinya maupun takdir baik yang akan terjadi pada dirinya. Hadirin yang dimuliakan, berbicara dengan takdir. Takdir artinya adalah ketentuan. Ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa takdir itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu takdir yang bisa dirubah. Dan yang kedua adalah takdir yang tidak bisa lagi dirubah. Walaupun seluruh manusia di dunia ini meminta kepada Allah, bahkan Rasulullah sendiri meminta kepadanya, Allah tidak akan mau merubah. Apakah takdir yang bisa dirubah dan tidak dirubah tersebut? Yang pertama yaitu takdir ajali, yaitu takdir sebelum sesuatu diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan sebuah kolam. Pada waktu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kolam ini untuk apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Untuk mencatat semua yang akan terjadi. Allah ciptakan, Allah tentukan kapan hari kiamat telah tiba. Allah akan tentukan surga dan neraka. Allah akan buat seluruh makhluk yang ada. Ini adalah takdir ajali. Belum ada sesuatu yang diciptakan, Allah sudah memberikannya terlebih dahulu dan tidak akan bisa untuk dirubahnya. Dan yang kedua,
disebut takdir sana'i. Takdir sana'i ditentukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah takdir yaumi, yang ditentukan adalah ketika menjelang sepertiga malam di saat kita sholat tahajud. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa ada takdir yang bisa dirubah dan tidak dirubah? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, as-shadaqatu daf'ul bala, banyak-banyaklah bersedekah karena sedekah itu bisa menolak bala. Artinya sesuatu takdir yang diciptakan oleh Allah, baik takdir tahunan sana'i maupun takdir yaumi harian, itu bisa berubah di saat kita dekat dengan Allah dan kita minta kepadanya dan kita berusaha untuk mengorbankan apa yang kita punya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita hanya senang menerima takdir khair, takdir baiknya saja, tetapi sangat benci dan suudzon kepada Allah ketika Allah menentukan kita itu takdir yang tidak baik kepada kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita terjadi musibah, kita larinya bukan kepada Allah, tapi mohon maaf larinya kepada orang pintar ataupun dukun dan lain sebagainya. Padahal kita ketahui, waman arafallahu azala tuhma wa qala wa kulluhu bil hikmah. Seseorang yang dia yakin dan kenal kepada Tuhannya yaitu Allah, maka setiap yang terjadi pada dirinya, baik yang dia ucapkan, baik yang dia kerjakan, dia akan tetap husnudzon kepada Allah, pasti diambil hikmahnya. Lalu bagaimana kita menyadari dan menyiasati supaya kita tetap sadar ketika terjadi sesuatu musibah, takdir yang tidak baik terhadap kita? Ada 5 kriteria yang harus kita ingat supaya kita tetap sabar ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semuanya adalah ujian bagi kita. Yang pertama, ketika kita ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyadari bahwa setiap sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang terjadi pada diri kita, tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, wa man asaba bi musibatin illa bi idznillah. Tidak akan terjadi sesuatu musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang beriman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa orang itu benar-benar imannya, walaupun ia ditimpa musibah sebagaimana susahnya, yahdi qalbah, maka hatinya akan berlapang dada. Dan yang kedua, kita harus menyadari bahwa ujian dan musibah yang diberikan Allah kepada kita sudah terukur sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu untuk dirinya. Karena sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi beban kepada makhluknya sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka yakinlah sesuatu yang terjadi pada diri kita pasti sudah menjadi ukuran Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk menyelesaikannya. Yang ketiga adalah Allah tidak melihat kemampuanmu, tetapi Allah melihat kemauan kita menerima ujian itu supaya tetap sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu Allah tahu kita mampu. Allah tahu kita ini mau. Allah tidak menilai kemampuan, tapi yang dinilai Allah adalah kemauan menerima apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mau pasti akan ditolong untuk menjadi mampu. Tapi seseorang yang dia mampu tapi tidak mau, tentu akan ditinggalkan orang yang akan membantu.
menggugurkan dosa. Seorang yang beriman ketika ia diberi kenikmatan bersyukur di hadapan Allah, dan ketika ia mendapat musibah dia bersabar di hadapan Allah. Dan yang terakhir, kita harus menyadari ketika kita tidak sanggup untuk memikul beban musibah yang telah Allah tentukan kepada kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita untuk melewati ujian yang telah Dia tentukan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, seandainya kita menyadari akan 5 hal tersebut, tentu hidup kita tidak akan rasa gersam. Janganlah kita memburu kesenangan, tapi burulah ketentraman. Karena seseorang yang senang belum tentu ia akan tentram dan tenang. Tapi seseorang yang dia tentram dan tenang, tentu kesenangan itu akan menghampiri dirinya. Hadirin yang dimuliakan, dekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya termasuk kita ini untuk mendekati dirinya. Apabila kita ditinggalkan istri, kita bisa menikah kepada perempuan lainnya. Apabila kita ditinggal seseorang anak kesayangan, maka kita bisa minta doa kepada tetangga. Tapi apabila kita ditinggalkan Allah, kepada Tuhan manakah untuk kita minta diselamatkan dari dunia sampai akhirat kelak? Sebagaimana hadis qudsi Allah katakan, aradtu abdi falam yuridni fataraktu. Kata hadis qudsi Allah mengatakan, aku menginginkan hambaku, tetapi hambaku tidak menginginkan aku, maka akan kutinggalkan hambaku di dalam kesendirian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kekuatan untuk hidup di dunia ini yang semakin hari semakin banyak fitnah, semakin hari semakin berat kita pikul. Baik orang kaya apalagi orang miskin, baik orang yang berilmu apalagi orang yang bodoh, baik orang-orang yang kuat ibadah maupun orang awam sekalipun, tidak akan selamat dari dunia ini kecuali kita mengamalkan agama dan berusaha setiap hari mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya akan sirna kekayaannya hanya dimakan di dunia, tidak sampai ke akhirat. Apabila ia menumpuk-numpuk hartanya hanya untuk tabungan dunia, bukan untuk tabungan akhirat. Seseorang yang menjadi pejabat, penguasa dan lain sebagainya akan banyak pertanggungjawabannya, baik di dunia apalagi di akhirat. Seseorang yang mengharapkan kebahagiaan di dunia, belum tentu ia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka harapkanlah kebahagiaan di akhirat, niscaya dunia Anda juga akan merasa bahagia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qurratul warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ayyuhal qadirun, ittaqullaha